Pada tahun 1881, ada seorang dokter namanya George Miller Beard pernah nulis sesuatu yang, kalau kita baca sekarang, lucu banget rasanya. Tentang apa itu? Dia ngeluh soal teknologi baru yang super canggih waktu itu, telegraf. Katanya, telegraf ini bikin gelombang kegelisahan massal di Amerika. Loh, kenapa? Karena berita fluktuasi harga saham bisa nyebar katanya seketika ke seluruh dunia. Para pebisnis jadi stres terus-terusan. Seketika versi 1881 itu mungkin butuh berjam-jam ya pesannya sampai. Kalau Dokter Beard lihat rentetan notifikasi di HP kita sekarang, saham, berita, email, WhatsApp, Pingsan di tempat kali ya? pasti langsung pingsan. Pasti pingsan. Nah, keluhan Dr. Beard inilah yang jadi titik awal kita hari ini. Kita semua kan ngerasa kayak kehabisan waktu. Terus kita salahin jadwal, atasan, atau diri kita sendiri yang kurang jago manajemen waktu. Iya, bener banget. Tapi gimana kalau musuh sebenarnya bukan waktu, tapi cara otak kita dipaksa buat memproses dunia yang geraknya super cepat hari ini? Kita bakal jadi detektif. Kita akan kaji satu bab dari sumber yang Anda berikan, judulnya Terlalu Sedikit Waktu, buat mengungkap pelaku di balik perasaan cemas konstan ini. Nah, ini menarik. Karena ini bukan cuma soal dunia yang bergerak cepat kan? Ini soal gimana otak kita, organ yang evolusinya ribuan tahun, tiba-tiba harus ngadepin kecepatan milidetik. Jadi otaknya kaget gitu ya? Betul, otak kita itu adaptif. Dia selalu coba nyamain kecepatan lingkungan sekitarnya. Jadi pas dunia melesat, otak kita secara naluriah naikin gigi ke mode siaga tinggi. Masalahnya, kita jadi kejebak di gigi tinggi itu terus-terusan. Oke, ini dia. Penyelidikan kita dimulai. Sebelum kita bongkar dampaknya ke otak, se-ekstrem apa sih percepatan yang kita omongin ini? Kalau telegraf aja udah bikin stres di abad ke-19, skala kecepatan dunia modern ini kayak gimana? Perbandingannya bahkan lebih gila dari itu. Materi yang Anda kasih itu punya contoh yang bikin geleng-geleng kepala. Oh ya? Contohnya apa? Ada perusahaan telekomunikasi yang ngabisin jutaan dolar buat bangun kabel serat optik baru cuma untuk motong waktu transmisi data keuangan antara London dan New York sebanyak 5 milidetik. Tunggu, 5 milidetik. 5/1000 detik. Iya, dan itu dianggap keuntungan kompetitif yang luar biasa besar. Itu kan bahkan nggak bisa kita rasain. Kedip mata aja sekitar 300 milidetik. Tepat. Dan itu belum seberapa. Ada microchip yang dirancang buat perdagangan frekuensi tinggi yang bisa eksekusi transaksi dalam 740 nanodetik. Nano, detik. 1/1000 detik. Jadi, dalam satu kedipan mata Anda, chip itu bisa ngelakuin ratusan ribu transaksi jual beli. Pada dasarnya, dunia finansial global sekarang muter di kecepatan yang secara biologis mustahil buat dilihat, apalagi dipahami manusia. Wow, jadi kita benar-benar hidup di dunia yang dirancang oleh mesin untuk mesin. Kita sebagai manusia cuma bisa lihat efeknya aja. Ini langsung bawa saya ke pertanyaan berikutnya. Kalau dunia informasi geraknya secepat itu, apa dampaknya ke cara kita komunikasi dan kerja tiap hari? Dampaknya merembet kemana-mana, tapi sumber ini nyorot dua masalah besar yang saling terkait. Masalah dengan kejelasan dan masalah dengan urgensi palsu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kejelasan. Maksudnya gimana tuh? Komunikasi kita kan ngalamin penyusutan ekstrim. Dulu kita nulis surat. Ada alur cerita, ada prosa, terus pindah ke email yang lebih ringkas, terus pesan instan yang isinya cuma frasa. Sekarang cuma emoji jempol kadang-kadang? Nah, itu dia. Sekarang seringkali cuma satu kata, singkatan, atau bahkan cuma emoji. Tunggu dulu. Bukannya itu tujuannya. Efisiensi. Cepat, ringkas, to the point. Di dunia yang serba cepat, bukannya kita harus komunikasi kayak gini biar gak ketinggalan? Saya pikir balasan emoji jempol itu cara saya ngehargain waktu orang lain. Nah, disinilah letak ironinya. Kita pikir itu efisien, padahal kita justru nyiptain masalah baru. Otak kita tuh gak dirancang buat proses informasi super singkat tanpa konteks. Oh ya? Iya, pas nerima pesan oke atau emoji jempol, otak penerima harus kerja ekstra keras buat ngisi bagian yang kosong. Oke ini artinya setuju? Atau oke udah baca tapi malas bales? Atau oke tapi nadanya kesal? Haha, bener juga. Pesan yang terlalu singkat ini maksa kita masuk ke mode yang disebut abbreviated thinking atau pemikiran ringkas. Jadi, niat baik saya buat efisien dengan ngirim pesan singkat atau emoji itu sebenarnya malah ngasih beban mental tambahan ke rekan kerja saya.
Mereka harus jadi detektif buat nebak maksud saya. Wah, ini benar-benar ngubah cara saya lihat WhatsApp sekarang. Persis, Anda memindahkan beban interpretasi dan beban mental kecil ini, kalau terjadi puluhan atau ratusan kali sehari, bakal nguras energi banget. Ini nyambung langsung ke masalah kedua, urgensi palsu. Oke, urgensi palsu? Karena informasi datang begitu cepat, otak kita secara otomatis ngasih label penting dan mendesak. Ah, ini saya kenal banget. Fenomena breaking news. Berita yang sama, kalau dibaca di koran besok pagi, rasanya biasa aja. Tapi kalau muncul sebagai notifikasi breaking news dengan sirene di TV, Rasanya dunia mau kiamat ya kan? iya, padahal kejadiannya di belahan dunia lain. Itu contoh yang sempurna. Kecepatan pengiriman itu nyiptain ilusi kedekatan dan urgensi. Dan ini merembes ke budaya kerja. Ada satu cerita lucu di materi ini, tentang manajer bernama KR. Awalnya, dia cuma prioritasin email yang dilabeli penting. Standar lah ya, semua orang juga gitu. Betul, tapi nggak lama, semua orang di kantornya mulai pakai label penting buat semua email. Jadi buat bedain, KR bilang ke timnya, oke, kalau bener-bener mendesak, tulis urgensi di subjek. Saya bisa tebak, semua email jadi pakai subjek urgensi. Tepat. Sampai akhirnya ada email yang subjeknya urgensi, 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 dengan 3 tanda seru. Pada titik itu, kata urgensi jadi nggak ada artinya lagi. Kayak dongeng anak-anak soal serigala itu ya. Persis, kalau semua hal diteriakan sebagai urgensi, pas ada krisis nyata, nggak ada yang percaya lagi. Hasil akhirnya dari kultur ini, kita hidup dalam kondisi waspada dan cemas permanen. Otak kita terus-terusan kejebak di gigi 3, mode waspada tinggi, yang bikin susah banget buat turun ke gigi 2, yaitu mode kerja yang tenang, dalam, dan fokus. Kultur urgensi palsu ini emang akrab banget sih, dan biasanya ujung-ujungnya selalu sama, deadline yang mencekik. Selama ini kan kita selalu percaya kalau deadline itu bagus buat produktivitas, semacam cambuk yang masa kita fokus. Tapi apa sumber ini setuju? Untuk kerjaan rutin dan mekanis, mungkin iya. Tapi untuk pekerjaan yang butuh kreativitas, inovasi, dan pemikiran mendalam, sumber ini bilang deadline justru bisa jadi musuh utama. Kenapa gitu? Masalahnya, otak itu nggak kerja kayak mesin di jalur perakitan yang outputnya konstan tiap jam. Ide-ide cemerlang itu muncul dalam semburan ritmis, kadang cepat, kadang lambat, kadang nggak muncul sama sekali. Jadi, maksa otak buat kreatif sesuai jadwal kok kayak nyoba nanam pohon dengan narik-narik daunnya biar cepet tinggi. Analogi yang bagus banget. Deadline yang kaku itu maksa kecepatan yang linier dan konstan yang justru dorong otak ke mode panik di gigi 3 tadi. Di mode itu, kita cenderung ambil jalan pintas mental, pakai solusi yang udah ada dan males eksplorasi. Ini ngejelasin kenapa beberapa lingkungan kerja paling inovatif dalam sejarah, kayak Bell Labs, justru nggak terobsesi dengan deadline ketat. Rahasianya ternyata ngebiarin para jenius mereka sedikit bosen dan nggak ngejar-ngejar mereka pakai stopwatch. Tepat sekali. Mereka dikasih otonomi atas waktu mereka. Selain deadline, ada lagi tekanan modern lainnya, tuntutan buat terus-menerus waspada. Ini ada 2 bentuk. Pertama, kerjaan aktif yang berkelanjutan. Kedua, kerjaan pasif yang berkelanjutan. Contohnya gimana tuh? Aktif itu kayak dokter di UGD. Pasif itu kayak operator drone atau petugas keamanan yang mantau CCTV. Keduanya sama-sama nguras mental, tapi caranya beda banget. Oke, kita bedah satu-satu. Untuk yang aktif, di mana kita terus-terusan dihujani masalah, apa yang terjadi sama otak kita? Performa kita bisa anjlok drastis cuma dalam 5 menit. Dan sumber ini ngungkap sesuatu yang menarik soal fenomena mental block. Wah, saya kira mental block itu tanda saya payah atau kurang kopi. Saya ngerasa bersalah loh kalau ngalamin itu. Justru sebaliknya, menurut sumber ini, mental block itu sebenarnya mekanisme pertahanan otak. Itu cara otak kita ngambil cuti mikro atau istirahat paksa tanpa izin dari kita. Jadi itu otak kita lagi bilang stop dulu? Iya, dia bilang, cukup, saya butuh 5 detik buat napas. Jadi strateginya bukan dorong lebih keras, tapi jeda proaktif. Istirahat 5 detik tiap beberapa menit jauh lebih efektif daripada nunggu otak Anda mogok kerja. Oke, itu masuk akal buat kerjaan aktif. Nah, sekarang gimana sama yang pasif? Ini kan yang makin banyak sekarang. Ngawasin layar data, monitor sistem. Aneh ya, cuma nontonin layar kok bisa lebih capek daripada kerja fisik? Apa penjelasannya? Ini tantangan yang susah banget, karena ngelawan cara kerja dasar otak kita. Rasa bosan itu muncul cepat banget, dan performa biasanya anjlok setelah 20 menit. Cuma 20 menit? Iya,
Masalah utamanya menurut sumber ini adalah gak adanya learning progress atau kemajuan belajar. Pas Anda cuma nonton, gak ada tujuan yang jelas, gak ada umpan balik, gak ada imbalan. Otak Anda gak ngerasa mencapai apapun. Kayak kejebak di limbo gitu ya. Nggak bener-bener istirahat, tapi nggak bener-bener kerja juga. Tepat. Contoh klasiknya itu tes Jam McWork dari tahun 40-an. Subjek diminta ngamatin titik yang muter di layar, terus neken tombol tiap kali titiknya lompat. Tugas yang super simple. Hasilnya gimana? Setelah 30 menit, hampir semua orang mulai kelewatan targetnya. Otak mereka masuk ke gigi 1 mode melamun karena saking bosannya. Oke, jadi sekarang gambaran pelakunya udah lengkap. Kita dibombardir kecepatan super cepat, komunikasi yang terlalu ringkas, kultur urgensi palsu, deadline yang bunuh kreativitas, dan tuntutan perhatian konstan. Rasanya kayak diserang dari segala arah. Sekarang, bagian paling penting. Apa yang bisa kita lakuin? Apa kata sumber ini soal strateginya? Sumber ini nawarin beberapa strategi yang praktis dan kadang berlawanan sama intuisi. Ada 3 strategi utama. Yang pertama, ciptakan umpan balik. Maksudnya? Bikin kerjaan pasif itu kerasa lebih nyata dan interaktif, sekecil apapun interaksinya. Gimana caranya? Kalau tugasnya emang cuma ngamatin, gimana kita bisa interaksi? Ada simulasi kontrol lalu lintas udara. Peneliti bandingin 2 kelompok. Kelompok pertama cuma nonton pesawat muncul di layar. Kelompok kedua diminta ngelakuin satu hal simpel. Tiap ada pesawat baru muncul, mereka harus ngeklik layar buat ngakuin keberadaannya. Cuma karena mereka ngeklik layar, terus hasilnya? Performa kelompok kedua jauh lebih unggul. Tindakan kecil itu ngasih umpan balik langsung. Saya lihat ini, dan sistem tahu saya lihat ini. Ini mecah kemonotonan dan bikin otak tetap terlibat. Sederhana tapi brilian. Oke, itu yang pertama. Strategi kedua? Yang kedua, tetapkan tujuan yang jelas. Ini kedengarannya klise, tapi kuat banget buat ngikat perhatian. Ada protokol rehabilitasi buat veteran militer yang susah fokus. Namanya pelatihan goals. Di kedengarannya rumit, intinya apa tuh? Intinya simple banget, sering-sering self-check-in mental. Tiap beberapa menit, tanya ke diri sendiri. Apakah saya masih fokus sama tujuan saya? Kalau sadar pikiran udah ngembara, pakai mantra sederhana. Berhenti, relax, fokus kembali. Jadi bukan pasrah pas pikiran melayang, tapi aktif ngendaliin ya. Oke, ciptakan umpan balik, tetapkan tujuan. Nah, yang ketiga ini katanya yang paling mengejutkan. Apa itu? Gunakan stimulasi. Ini yang paling aneh. Untuk kerjaan yang sangat monoton dan ngebosenin, solusinya mungkin bukan keheningan total, tapi justru sedikit gangguan yang terkontrol. Tunggu. Jadi buat kerjaan yang ngebosenin, solusinya malah nambah gangguan. Kayak suara tepuk tangan gitu. Itu kedengarannya gila. Kok bisa berhasil? Pas kerjaan terlalu monoton, otak bakal turun ke gigi 1. Mode bosan dan nggak waspada. Stimulasi dari luar, kayak suara keras yang tiba-tiba, bisa nyenggol otak kita biar naik lagi ke tingkat kewaspadaan optimal. Oh, jadi buat bangunin otak gitu ya? Betul, biar otaknya nggak ketiduran pulas dalam kebosanan. Tentu gangguannya harus yang pas, bukan yang butuh perhatian kognitif tinggi juga. Luar biasa, ini bener-bener jungkir balikin pandangan konvensional soal lingkungan kerja ideal. Oke, mari kita tarik benang merah dari semua ini. Silakan. Jadi jelas banget ya kalau perasaan terlalu sedikit waktu, ini bukanlah murni salah kita ngatur jadwal. Ini respons biologis otak kita terhadap dunia yang kecepatannya udah nggak manusiawi lagi. Komunikasi super singkat yang kita anggap efisien, dan kultur urgensi palsu ternyata ilusi yang nguras mental kita diam-diam. Tepat sekali. Dan ini ngubah fokus kita. Solusinya bukan lagi sekedar aplikasi manajemen waktu, solusinya itu ngelola kondisi mental kita. Mengelola kondisi mental. Iya. Secara sadar, tahu kapan otak kita perlu masuk mode fokus, kapan butuh jeda proaktif 5 detik, dan kapan perlu sedikit disenggol biar nggak jatuh ke dalam kebosanan. Dan ini bawa kita ke kesimpulan yang lebih besar ya tentang gimana kita seharusnya kerja di era ini. Betul. Tujuan akhirnya bukan buat nyoba bersaing sama kecepatan mesin. Itu perlombaan yang udah pasti kita kalah. Sebaliknya, ini tentang ngubah metafora cara kita kerja. Sumber ini ngegambarinya indah banget. Kita harus berhenti kerja kayak tentara berbaris. Kaku, linear, tanpa henti. Lalu harusnya seperti apa?
Kita harus mulai kerja kayak penari yang berputar, yang ritmis, dinamis, ngalir, tahu kapan harus akselerasi dan kapan harus melambat buat ambil napas. Sebuah perubahan dari efisiensi kuantitas ke efisiensi kualitas, menjaga ruang buat berpikir mendalam. Nah, sebagai penutup, kami punya satu pemikiran untuk Anda renungkan. Sumber yang kita bahas hari ini kan ngupas gimana kita bereaksi terhadap kecepatan yang ditentuin sama alat-alat kita. Sekarang, coba bayangin ini. Apa yang bakal terjadi kalau Anda sengaja milih 1 jam aja dari hari kerja Anda untuk beroperasi pada kecepatan manusia? Benar-benar matiin notifikasi, tutup tab yang nggak relevan, dan abain dorongan buat ngerespon seketika. Wawasan atau ide baru apa yang mungkin Anda temukan dalam kelambatan yang disengaja itu?